Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-i'rab al-mufid min kitab An-Nahwu al-Wadih. Kitab yang kami susun untuk mempermudah pemula dalam mempelajari ilmu nahwu. Kita akan masuk dalam bahasan ini. Dalam bahasan ini kita akan menerangkan al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah al-mufidah itu adalah kalimat yang dimengerti, dipahami oleh lawan kita, oleh kita dan lawan kita tentunya. Kita bisa bilang ibu pergi ke pasar, maka orang yang di hadapan kita yang kita ajak bicara mengerti. Kalau kita bilang di atau ke gitu saja atau ibu gitu saja, maka orang yang kita ajak bicara tidak mengerti. Maka al-jumlah al-mufidah adalah kalimat yang dimengerti. Dan bagi pelajar yang ingin menuntut atau yang menuntut mencari ilmu atau mempelajari ilmu nahwu harus mengerti istilah-istilah ini ya. Al-jumlah mufidah itu adalah kalimat yang dimengerti, atau al-kalam itu adalah kalimat yang dimengerti. Dalam buku ini nomor 1 hingga nomor 6 kita akan jumpai kalimat-kalimat atau jumlah mufidah, kalimat-kalimat yang dimengerti. Al-bustanu jamilun, asy-syamsu talidun, dan seterusnya. Maka di sini kita akan menjelaskan secara singkat. Kalimat yang dimengerti dalam bahasa Arab ada yang dimulai dengan isim, ada yang dimulai dengan fi'il, kata kerja. Apa itu isim? Apa itu fi'il? Isim, fi'il, dan huruf ya, harfun. Saya menjelaskan secara sederhana kepada pemula. Huruf dalam bahasa Arab, harfun ya. Dalam bahasa Indonesia itu seperti di, ke, ibu pergi ke pasar, ke, huruf ya. Kemudian fi'il kata kerja ya. Misalnya ibu pergi ke pasar, maka kita identifikasi pergi itu adalah fi'il, kata kerja. Apa itu isim? Isim itu selain fi'il dan selain dari huruf. Ibu pergi ke pasar, kita identifikasi ibu bukan fi'il, bukan kata kerja. Pergi kata kerja, bekerja, berbuat, pergi ya, bertindak, maka kata kerja. Fi'il dalam istilah ilmu nahwu ya, fi'il kata kerja. Kemudian ke, maka dimasukkan dalam kategori huruf. Di ya, pasar masuk kategori isim. Ini yang perlu dipahami dari al-jumlah mufidah, yaitu kalimat yang dimengerti. Kalimat dimengerti terdiri dari isim, fi'il, atau huruf ya. Tadi sudah kami jelaskan apa itu fi'il, kata kerja. Huruf seperti bahasa Indonesianya ada di, ke gitu ya. Apa itu isim? Isim itu selain kata kerja dan huruf. Nah sekarang kita akan identifikasi. Misalnya nomor 1, al-bustanu jamilun. Al-bustanu kita artikan kebun itu jamilun, indah. Maka kita identifikasi bahwasanya kebun bukan perbuatan, bukan pekerjaan, berarti bukan fi'il dan bukan huruf, maka dia masuk kategori isim. Dan juga karena ada alif lamnya. Jamilun, indah, bukan bentuk kata kerja, bukan bentuk perbuatan, maka bukan fi'il dan dia tanwin. Maka ciri daripada isim adalah tanwin atau alif dan alif lam, maka dia isim dan isim ya. Al-bustanu isim, jamilun isim. Isim pertama adalah al-bustanu, isim kedua adalah jamilun. Isim pertama dinamakan mubtadaun, isim kedua dinamakan khobarun. Ini dalam istilah ilmu nahwu yang kita pahami ya. Maka untuk pemula kami memberikan definisi mubtadaun. Al-bustanu isim pertama, maka isim pertama dinamakan dengan mubtadaun.
Jamilun isim kedua, maka dinamakan isim kedua dengan khabarun. Kemudian lanjut kita mengi'rab, menerangkan secara rinci bagaimana mubtada itu. Ya, al-bustanu jamil nomor 1. Kita lihat di sini, al-bustanu mubtadaun, dia mubtada, dia isim pertama. Marfu'un, dia marfu', dia berharokat dhammah. Wa alamatur rafi, tanda marfu'nya, tanda berharokat dhammahnya adalah bentuknya adalah ad-dhammatu adh-dhahiratu, adalah dhammah yang nampak. Jamilun khabarun, isim kedua, maka i'rabnya adalah khabarun marfu'un wa alamatur raf'i ad-dhammatu adh-dhahiratu, atau khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu, sama saja. Jadi ini harus dilatih untuk dibaca, diulang-ulang sehingga teringat ya, sambil dimengerti maknanya. Mubtadaun, al-bustanu mubtadaun, isim pertama al-bustan itu. Marfu'un, dia marfu', dia berharokat dhammah, wa alamatu raf'i, tanda harokat dhammahnya lah dhammah yang nampak, dhammatu adh-dhahiratu. Demikian juga nomor 2, asyamsu tahliatun, matahari itu terbit. Maka i'rabnya sama. Asyamsu isim pertama, dia mubtada. Tahliatun isim kedua, namanya khabar. Maka kemudian diterangkan, asyamsu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i adh-dhammatu adh-dhahiratu. Tali'atun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi adh-dhammatu adh-dhahiratu. Ini bagi pemula ya. Jadi pemula bisa mengi'rab, menerangkan satu isim, al-bustanu jamilun, mengi'rab al-bustanu mubtada'un, dia isim pertama. Marfu'un, dia berharokat dhammah, wa alamatu raf'ihi, tanda berharokat dhammahnya adalah ad-dhammatu dhahiratu, yaitu dhammah yang nampak. Kemudian tentunya ini adalah awal-awal ya untuk belajar bahasa Arab. Nanti kita akan membimbing dengan membuka kamus, karena tentunya pemula tidak mengerti apa itu Ustadz al-bustanu, maka harus membuka kamus ya melalui aplikasi kamus-kamus di aplikasi. Nanti kita akan tuntun membuka, oh al-bustanu artinya kebun gitu ya, tulis di kamus nanti melalui handphone ya. Kemudian unduh atau mendownload aplikasi kamus, kemudian akan mengetahui setiap kata ya yang ada dalam latihan-latihan ini. Demikian, insya Allah kita akan lanjutkan pada bahasan berikutnya.